Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Eina Glismawati, NIM ACA 116017. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang garis singgung lingkaran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang garis singgung lingkaran, sebelumnya kita pasti sudah belajar tentang lingkaran kan. Nah, kemudian unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu apa aja? Misalnya ada titik pusat, jari-jari, diameter, dan lain-lainnya. Nah, kemudian apa sih manfaat dari mempelajari garis singgung lingkaran ini? Nah, salah satunya itu adalah kita bisa mengetahui panjang rantai yang diperlukan pada sepeda. Itu kan biasanya ada gear sepeda itu, terus ada rantainya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari garis singgung lingkaran. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat menentukan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, langsung saja, di situ ada dua gambar. Yang pertama kita bilang aja gambar 1 dan ini gambar 2. Kemudian ada garis singgung dan ini bukan garis singgung. Nah, yang pertama ini memotong di satu titik. Garis ini memotong di satu titik. Kita kasih nama aja titik A. Kemudian gambar yang kedua ini memotong di dua titik, titik P dan titik Q. Nah, yang satunya ini adalah garis singgung lingkaran. Nah, yang kedua, gambar yang kedua merupakan bukan garis singgung lingkaran. Sehingga bisa kita simpulkan garis singgung lingkaran itu sendiri adalah garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Kemudian garis singgung lingkaran itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini ada gambar. Ini merupakan gambar garis singgung persekutuan luar. Kita kasih ini titik P, kemudian ini titik C, kemudian ini adalah M, ini adalah N, kemudian ini adalah jari-jari. Kita kasih saja R1, kemudian lingkaran kedua kita kasih nama jari-jarinya F2. Kemudian PQ ini apa? Ini adalah jarak antara dua titik pusat. Kemudian MN sendiri itu adalah merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, garis singgung panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bisa kita menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, yang namanya garis singgung lingkaran itu pasti akan tegak lurus dengan jari-jari atau titik pusatnya. Nah, di sini kita buat garis baru yang sejajar dengan garis singgungnya. Nah, kita buat aja garis baru ini, namanya titik N1 dan N aksen dan N aksen. Nah, karena ini membentuk persegi panjang sehingga MM dan N aksen itu sama panjang. Nah, yang kita carikan ini kan, jadi bisa kita cari menggunakan N1 dan M aksen dan N aksen. Nah, bagaimana kita cara mencarinya? Di sini kita dapatkan segitiga yang baru. Kita perhatikan segitiganya lebih mudah.
langsung ya sama saja. Nah, yang kita carikan ini bisa menggunakan, jadi kalau udah dilihat seperti ini, kita cari jarak ini. Jarak ini adalah R1 dikurang dengan R2, sehingga didapatkan jarak ini. Jadi di sini tulis saja R1 dikurang R2. Nah, kemudian tinggal kita cari ini, bagaimana cara mencari panjang M aksen dan N aksen. Kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Nah, didapatkan jadinya langsung kita tulis MN aja ya, karena sama. MN sama dengan akar yang miring dikuadratkan dikurang alas segitiganya. Ini R1 dikurang R2 dikuadratkan, sehingga kita dapatkan rumus dari simbol persekutuan luar lingkaran adalah Fn sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini merupakan gambar garis singgung persekutuan dalam, di mana PQ sama seperti tadi. PQ merupakan jarak antara dua titik pusat. Kemudian MN adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, kemudian bagaimana cara mencari rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalamnya? Nah, seperti tadi kita buat garis yang sejajar dengan garis singgung persekutuan dalamnya. Kita buat di sini. Nah, kemudian kita panjangkan juga di sini. Nah, kita kasih nama aja di sini M aksen. Ini M aksen. M aksen. Nah, jadi terbentuk segitiga baru. Panjang MN dan M aksen. M aksen juga sama karena membentuk segi panjang. Nah, kemudian jarak P ke M aksen ini adalah R1 dikurang ditambah R2. Ini R1, jangan lupa ini R2. Nah, kita buat biar lebih jelas, kita buat segitiga baru di sini. Ini adalah P, ini Q, ini M aksen. Kita tulis saja di sini M aksen juga. Nah, panjang ini adalah R1 ditambah yang 2. Kemudian panjang ini adalah panjang PQ. Kemudian yang kita cari adalah panjang M aksen dan Q. Sehingga kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga rumusnya adalah MN. Kita tulis di sini ya. MN
dikuadratkan, kemudian dikurang dengan R1 ditambah R2 dikuadratkan, sehingga didapatkan rumus dari sumbu persekutuan dalam adalah NN sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R1 ditambah R2 dikuadratkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai garis singgung lingkaran. Soalnya yaitu diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 20 cm. Lingkaran A dan B mempunyai jari-jari berturut-turut adalah 22 cm dan 6 cm. Hitunglah panjang garis persekutuan luar. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah lingkaran A dan ini lingkaran B. Kemudian ini adalah R1 dan ini R2. Kemudian kemudian panjang jarak antara pusat kedua lingkaran itu adalah 20 cm. Nah, sehingga penyelesaian dari soal ini adalah kita tulis dulu diketahuinya. AB ini adalah jarak antara titik pusat 20 cm. Kemudian jari-jari pertama, jari-jari yang A adalah 22 cm. Kemudian jari-jari yang B 6 cm. Yang ditanya panjang garis persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Panjang garis singgung persekutuan luar. Atau bisa kita kasih ini MN saja biar lebih gampang. Ini. Nah, rumus dari panjang garis singgung persekutuan luar tadi adalah MN sama dengan akar AB dikuadratkan dikurang R1 dikurang R2. Bisa langsung kita cari AB kuadrat. Nah, 20 dikuadratkan 20 dikuadratkan, sini tulis. Kemudian R1 nya 22 cm dikurang 6 dikuadratkan. 20 dikuadratkan 400. Kemudian dikurang 22 dikurang 6 adalah 16. Sehingga 16 dikuadratkan 256. 400 dikurang 256 akar 144. Sehingga panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Sudah saya tuliskan di sini. Jari-jari lingkaran P dan Q berturut-turut adalah 32 cm dan 18 cm. Kedua lingkaran saling bersinggungan. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar atau garis AB. Nah, ini merupakan gambaran dari soal yang tadi. Ada dua buah lingkaran kemudian saling bersinggungan. Nah, kita tuliskan dulu di sini adalah titik P dan Q. Kemudian garis singgungnya ini adalah AB. Di situ jari-jari P adalah 32 cm atau R1 nya 32 cm. Kemudian R2 nya adalah 18 cm. Kemudian PQ kita tidak ketahui, jadi karena ini bersinggungan
bisa langsung kita jumlahkan jari-jari 1 dan jari-jari 2. Sehingga panjang peki, diketahui panjang peki sama dengan 32 ditambah 18 sama dengan 50 cm. Kemudian R1 nya 32 cm, kemudian R2 nya 18 cm. Yang sisanya adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Oh, garis AB. Ini berarti menjadi 50 cm karena sudah kita cari. Kemudian langsung kita masukkan saja ke dalam rumus. Garis singgung persekutuan luar tadi adalah AB sama dengan, sesuai dengan soal saja ya, kalau misalnya titiknya itu MN ya MN ditulis, PQ kuadrat dikurang dengan jari-jari pertama kurang jari-jari kedua, karena ini persekutuan luar. Kita masukkan nilai PQ nya 50 dikuadratkan, kemudian ini 32 kurang 18 dikuadratkan. 50 dikuadratkan 1500 menjadi 196, sehingga didapatkan hasilnya akar dari 2304 adalah 48 cm. Nah, sehingga panjang garis singgung persekutuan luar atau garis AB-nya ini adalah 48 cm. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita mereview apa-apa saja yang telah kita dapat dari pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian tentang garis singgung lingkaran itu sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa garis singgung lingkaran itu adalah sebuah garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Harus di satu titik. Kalau ini sudah pasti bukan garis singgung lingkaran. Kemudian jenis-jenis garis singgung lingkaran itu ada dua, yaitu garis singgung persekutuan luar lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, untuk rumus garis singgung persekutuan luar tadi kita sudah juga mencarinya, yaitu rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan, atau juga bisa AB sama dengan akar dari PQ dikuadratkan dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. Kemudian untuk rumus panjang garis singgung dalam persekutuan dalam lingkaran itu adalah AB sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R1 ditambah R2 dikuadratkan. Nah, mungkin itu saja sekian dari pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi semuanya.